Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di channel kesayangan kita semua, MBIFB, Manajemen Bisnis Industri Furnitur, dari Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Dan kembali bersama saya Alivia Intan Tasyabila dengan NIM A01319033. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas komputer web design, yaitu membuat website CV ya teman-teman. Langsung aja kita lihat tampilan website CV saya. Ini dia di bagian home. Kita ulas singkat dulu. Kemudian ada about, ada resume, works yang berisi pekerjaan saya, contact, dan di bawah kontak ada footer di sini berisi beberapa media sosial, kemudian ada copyright dan desain. Ya benar, ini copyright oleh CV dan designed by Style Shop. Jadi website ini saya buat tidak dari awal teman-teman. Saya membuatnya dari template. Kemudian downloadnya di mana? Downloadnya di sini, thamzy.com. Download di sini, kemudian download ini. Jadi ketika di download tampilannya zip seperti ini, setelah diekstrak menjadi seperti ini. Lalu ketika dibuka, indeksnya dibuka, akan menjadi seperti ini. Jadi beginilah aslinya, yang mana terdiri dari home, about, resume, works, testimonials, dan contact. Yang saya hapus di sini adalah testimonials. Nah, yang mana berisi testimoni dari klien yang telah membeli produk kita. Sedangkan saya masih belum pernah menjual produk dan belum pernah punya klien, jadi saya hapus hal yang tidak perlu. Kemudian saya juga menghapus latest tweet, karena Twitter saya mungkin kurang berfaedah ya isinya, jadi tidak saya masukkan. Oke, kembali lagi ke website saya. Untuk kembali ke atas bisa memencet tombol ini, back to top, akan kembali ke atas seperti ini. Begitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ulas detailnya nih. Di sini di tombol home berisi tentang nama, kemudian identitas singkat tentang saya, kemudian ada media sosial, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Instagram. Kita cek dulu apakah responsif dan bekerja. Kita buka Facebook. Oke, bisa langsung menuju ke profil saya. Cukup responsif. Twitter apakah responsif? Ya. Oke, bisa ke profil saya langsung. LinkedIn bisa. Oke. Langsung ke profil saya juga. Kemudian ada Instagram. Oke, bisa ya teman-teman. Langsung menuju ke profil saya. Inilah isi home. Kemudian bisa langsung ke bawah, ke about. Oke, tentang saya berisi ulasan singkat tentang saya. Nama saya Intan, berumur 20 tahun, mahasiswa, pengalaman organisasi. Kemudian ada contact details. Jadi jika mau menemui saya ada di sini, Jalan Hayam Wuruk nomor 20, Jombang, Jawa Timur. Kemudian jika ingin menghubungi saya, ada nomor telepon di sini. Kemudian ada email, Google Mail di sebelah sini. Ini ada foto profil saya. Lalu ada tombol download resume. Jadi ini akan mendownload resume saya, CV saya
dalam bentuk PDF. Kita coba apakah bisa. Open link. Oke, ini teman-teman. Jadi ini CV saya yang dalam bentuk PDF. Oke, bisa ya teman-teman. Bisa di-download di sini, bisa di-print. Oke. Bisa ya teman-teman, responsif. Kemudian turun ke Rizam. Nah, di sini berisi tentang pendidikan saya. Yang terakhir saya jalani yaitu di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur. Mulai belajar 2019 dan akan lulus tahun 2021. Kemudian saya pernah bersekolah di SMA Negeri 2 Jombang, jurusan Matematika IPA. Mulai belajar tahun 2015, kemudian lulus tahun 2018. Seorang siswa yang aktif menyumbang prestasi di bidang musik. Saya suka bermusik ya teman-teman. Lalu skill yang saya dapat. Berikut adalah hard skill yang saya dapatkan mulai kuliah semester 1 hingga kini semester 3. Ada akuntansi, administrasi kantor, WordPress, Microsoft Office, HTML, dan CSS. Dan ini adalah presentase mungkin ya, skill yang saya punya. Gitu. Kemudian ada beberapa pekerjaan yang pernah saya buat atau mungkin tugas-tugas selama saya kuliah ya. Ada akuntansi. Jadi ini ada animasinya ya ketika di kursor. Jadi seperti ini. WordPress, Microsoft Office, lalu ada halaman web. Kita klik ya akuntansi dulu. Oke, muncul seperti ini. Sekumpulan proses yang berkaitan dengan proses keuangan yang terjadi pada bisnis atau organisasi. Prosesnya terdiri dari mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data. Jadi ini mata kuliah yang saya dapat ketika semester 1 ya, akuntansi. Ketika klik details di sini, warnanya menjadi biru ya. Kita klik. Nah, jadi yang keluar adalah laporan keuangan yang pernah saya buat, yang tersimpan di Google Drive, teman-teman. Nanti bisa dicek sendiri ya teman-teman isinya bagaimana. Saya ulas singkat aja. Close. Kembali lagi. Kemudian ada WordPress atau CMS ya. Jadi saya membuat toko online sederhana menggunakan WordPress. Bagaimana detailsnya? Kita klik. Nah, jadinya ke local host ya teman-teman, karena toko online yang saya buat ini belum di hosting. Nah, kebetulan kalau buka local host itu memang lemot ya teman-teman. Entah kenapa. Oke. Masih loading ya teman-teman, loadingnya agak lama. Mungkin sambil buka yang lain. Kita close dulu. Lalu Microsoft Office, aplikasi perkantoran. Kita klik. Saya dapat menggunakan aplikasi perkantoran dengan baik, baik itu Word, Excel, PowerPoint, atau Access. Kita klik details, apa yang akan keluar. Nah, jadi akan menuju ke Google Drive lagi. Ada Excel, ada Access, ada Word yang berbentuk makalah, kemudian PowerPoint. Ini isinya presentasi. Gitu ya teman-teman. Jadi itu skill yang saya punya, pekerjaan yang saya buat. Oke, ini toko online yang saya buat dengan WordPress ya. Jika mau menu, jadi ini menu untuk melihat produk yang saya jual. Nah, berbagai macam kopi ya teman-teman. Bisa ditambahkan ke keranjang, tambah ke keranjang. Mungkin segitu dulu WordPress-nya. Tidak saya jelaskan panjang, saya tutup aja. Oke, close. Dari Microsoft Office beralih ke HTML dan CSS. Nah, membuat website sederhana dengan HTML dan CSS. Ini kalau yang ini saya buat dari awal ya teman-teman, nggak pakai template. Klik details. Oke, ini yang keluar ya teman-teman.
berisi tentang kuliner Nusantara. Ini juga lokal host ya teman-teman. Close. Nah, kemudian di konteks ini bisa mengisikan pesan kepada saya dengan nama, email, subject, message ya. Kemudian submit. Nah, harus diisi ya teman-teman. Tadi juga waktu klik submit ada animasi di sebelah sini. Oke. Mungkin itu untuk penjelasan website saya. Kemudian ininya, Sublime-nya ya. Bagaimana saya mengedit itu semua. Jadi cara saya ngedit itu tadi mana originalnya gini. Jadi gini, misal saya mau, mungkin kalau mau cuma sekedar ganti nama, saya nggak perlu inspect ya. Jadi caranya tuh pakai inspect ini. Saya pakai inspect. Kemudian apa yang mau saya rubah, saya klik. Pertama klik ini dulu di pojok kiri atas ini buat select elemen. Misalnya saya mau ganti nama ini, saya klik. Nah, nanti di sini kelihatan. Kalau udah kelihatan di sini, nanti kita bukanya di Sublime. Saya pakai Sublime ya untuk edit teksnya. Saya pakai Sublime. Misalnya tadi ada kata kuncinya kan, kayak I'm Jonathan Do. Kalau masih nama kan bisa dicari. Misalnya cari Jonathan Do. Nanti kalau udah ketemu, kita ganti namanya kayak jadi Alivia. Nah, di sini sudah saya ganti namanya jadi Alivia. I'm Alivia. Itu ya teman-teman. Jadi biar cepat kita pakai inspect, terus kita search elemen. Misalnya kita mau ini hapus testimonials ini di mana? Di sini. Atau bisa gini juga. Kita copy aja, copy elemen, baru kita search Sublime. Ini kita search Sublime, Ctrl V. Nah, nanti ini karena ini udah saya hapus, jadi nggak ketemu ya teman-teman. Kalau fine, jadi kalau ketemu kita hapus aja semuanya. Sambil buka CV saya. Oke. Untuk mengganti nama di sini, nama ada di banner ini, row banner. Kemudian start scrolling. About me. Beda section. Profile page. Source-nya ada di sini. Image. Details. Terus ini ya teman-teman, kalau mau awalnya ini nggak ada ref-nya, ini cuman tagar aja. Lalu saya masukkan Rizam saya di folder Rizam, nama filenya juga Rizam .pdf. Jadinya seperti itu tadi. Kemudian saya mengganti-ganti ini diganti. Nah, untuk mengganti ini skill ya, kayak nih, bukan di sini. Jadi kita mau mengganti ini. Nah, ini misalnya mau dipenuhin, mau dikurangin ya skillnya sesuai dengan skill kita. Kita buka inspect dulu. Jadi kita tuh mau ganti ini. Nah, di sini kan nggak ada ya kayak ukuran expandnya. Jadi tuh ini adanya di bukan di index tapi di CSS, di styles.
tuh. Kita buka aja CSS nya, open. CSS yang mana nih, kan banyak nih. Kita lihat di inspect yang elemen, yang layout CSS tuh ya. Mana tadi? Open Sublime ya, yang layout ya teman-teman. Open. Terus yang mana nih? Kita lihat. Dot akuntansi. Kita cari dot akuntansi. Ini ya teman-teman. Klik di sini nih. Klik. Nih. Buka Sublime lagi. Ctrl F. Dot akuntansi. Udah. Jadi akuntansi 85%, administrasi kantor 85%, kemudian WordPress, CSS, Microsoft Office, dan HTML. Jadi ini tidak bisa ngedit di index.html ya, karena ini nggak ada. Oke. Kemudian work ya, portofolio yang pernah saya kerjakan. Seperti apa Sublime-nya ini ya, portfolio section. Masuk ke divisi ini, portfolio wrap, akuntansi, lalu ada ini tombol link icon, kemudian WordPress, kemudian Microsoft Office, lalu yang terakhir HTML dan CSS. Kemudian ada pop up. Ini indeksnya di sini. Pop up itu ketika sudah diklik. Nah, seperti ini. Lalu tombol details ini seperti ini indeksnya. Nih. Link box. Lalu masukkan link ini. Tadi kan isinya Google Drive, seperti itu. Sama juga dengan di WordPress. Di link box mengisi di localhost ya, Olivia Press. Tadi karena belum di hosting yang WordPress. Kemudian yang Microsoft Office, linknya juga dari Google Drive. Yang terakhir HTML dan CSS dari localhost juga. Sini. Oke. Kemudian turun ke kontak. Nah, HTML-nya seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Label for contact name, email. Seperti ini. Address and phone yang sebelah sini di bagian kanan ya. Site class. Oke, lalu footer sama berisi media sosial, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Instagram. Indeksnya seperti ini. Oke, sudah habis. Kembali lagi ke atas. Oke, sekian ya teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan dari saya bisa membantu dan bermanfaat. Mohon maaf karena masih banyak salahnya dan kurang jelasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.